Buat teman-teman penyandang disabilitas, wajib subscribe channel ini ya, karena di sini saya akan bahas tentang yang berkaitan dengan disabilitas, ya, agar kita bisa menambah wawasan atau kita tahu secara rinci mengenai disabilitas. Ya. Kali ini saya akan bahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu apa yang melatar belakangi atau apa alasan pemerintah kenapa undang-undang ini disahkan, ya, disahkan. Saya akan bahas di sini poin demi poinnya agar kita benar-benar paham. Dan poin-poin ini saya ambil langsung dari undang-undang disabilitas, ya. Yang melatar belakangi pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah A. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Jadi teman-teman, kita akan ulas poin demi poin dalam bagian A ini, ya. Pertama, kita bahas tentang apa itu disabilitas, ya. Jadi dikatakan seperti begini, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas, ya. Jadi penyandang disabilitas ini adalah kata disabilitas ini adalah bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu kata disability, ya. Disability itu artinya kehilangan kemampuan atau ketidakmampuan karena kecacatan, ya. Atau kita sebut dengan bahasa Indonesia adalah disabilitas, ya. Kata disabilitas ini sering disandingkan dengan kata penyandang, ya, penyandang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyandang artinya orang yang menyandang atau menderita sesuatu, ya. Berarti penyandang disabilitas adalah seorang yang menderita suatu kecacatan. Nah, kayak begitu bahasa supaya kita bisa mengerti, ya. Jadi para penyandang disabilitas ini telah kehilangan kemampuan sehingga perlu dibuatkan undang-undang agar mereka juga bisa mendapat akses yang sama sebagai warga negara. Jadi akses apa yang ada, akses apa saja yang wajib didapatkan oleh para penyandang disabilitas, ya, yaitu akses pendidikan, ya, di mana mereka juga ingin bersekolah, ingin belajar, punya cita-cita. Nah, itu adalah akses. Dan juga bagi yang mungkin penyandang disabilitas yang sudah bukan usia sekolah, mereka diberi keterampilan, ya, itu biasanya ada di lembaga-lembaga dari Kementerian Sosial, ya, untuk mengadakan pelatihan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan modal ilmu sehingga nanti bisa bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri, ya. Dan juga dibuatkan undang-undang agar mereka ini dilindungi dan masyarakat tidak bisa melakukan semena-mena terhadap penyandang disabilitas, karena mereka juga
punya undang-undang yang melindungi mereka, ya itu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Oke, kita bahas ke poin berikutnya, yaitu yang mempunyai kedudukan hukum. Kata yang mempunyai kedudukan hukum itu artinya dilindungi oleh undang-undang. Ya. Jadi para penyandang disabilitas ini juga punya kedudukan hukum yang sama, ya. Yaitu juga mereka dilindungi undang-undang. Tidak bisa diskriminasi atau diperlakukan semena-mena, ya. Dan mereka ini akan memenuhi syarat apabila menuntut keadilan jika mendapat perlakukan yang tidak adil yang melanggar hukum. Tuh. Sementara hak asasi manusia sebagai warga negara adalah hak asasi pribadi, ya, yaitu hak asasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi manusia, yaitu hak untuk hidup sebagaimana layaknya, hak untuk dicintai, disayangi, diakui, dan lain-lain, ya. Mengenai dicintai ini adalah bukan berarti orang harus jatuh cinta kepada penyandang disabilitas, tapi dicintai dalam sini artinya tidak disakiti, ya. Semua orang kan tidak ingin disakiti, jadi penyandang disabilitas juga tidak ingin disakiti, ya. Mereka ingin dicintai, yaitu logikanya begini, ya. Misalkan kita mencintai seseorang, maka kita tidak akan menyakiti orang itu, ya. Kita malahan melindungi orang itu. Kita melakukan apa yang terbaik untuk orang itu, ya. Itulah yang dinamakan cinta, ya. Disayangi ini, ya, artinya ya mirip-mirip dengan cinta, ya, tapi disayangi artinya dilakukan apa yang membuat mereka nyaman, gitu. Semua orang kan ingin diperlakukan seperti itu. Nah, itu contohnya. Diakui di sini artinya bahwa dia diakui sebagai manusia yang bermartabat, ya. Diakui sebagai manusia yang seperti pada umumnya. Mereka tidak ingin diperlakukan dianggap lain, gitu. Tapi mereka juga ingin diakui sebagai manusia yang bermartabat, sama seperti orang-orang pada umumnya. Nah, ada juga hak asasi politik, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan politik. Contohnya hak mengeluarkan pendapat, berpolitik, berorganisasi, dan kalau bisa turut serta dalam pemilu. Nah, itu adalah hak politik atau hak asasi politik. Juga ada hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, yaitu hak memiliki barang, menjual barang, membuat bisnis atau berdagang, dan lain-lain, ya. Itu juga adalah hak
asasi ekonomi. Ada juga hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya hak mendapat pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan seni budaya, dan lain-lain. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar manusia yang bersifat abadi, kodrat, dan universal, yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak boleh dilanggar dan diabaikan oleh siapapun. Ya, itu adalah hak asasi manusia, itu hak yang paling mendasar. Dan para penyandang disabilitas ini juga mempunyai hak asasi manusia, yaitu hak yang mendasar seperti manusia pada umumnya. Dan ini salah satu dorongan kenapa undang-undang ini disahkan. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, ini artinya adalah bahwa penyandang disabilitas juga tinggal di wilayah Indonesia, berarti mereka adalah warga negara Indonesia. Ya, tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia yang lain. Ya. Merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Kita ulas dulu tentang pengertian amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Dalam konteks ini, amanah adalah suatu titipan Tuhan yang Maha Esa untuk dijaga dan dilindungi. Ya, itu jadi penyandang disabilitas ini adalah diamanahkan oleh Allah kepada masyarakat Indonesia. Sudah amanah, diamanahkan, yaitu diberi kepercayaan untuk melindungi, menjaga, atau memperlakukan dengan baik. Nah, itu suatu amanah yang dititipkan kepada seseorang. Apabila dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan banyak kebaikan. Ya, kebaikan di sini bisa baik untuk penyandang disabilitas itu sendiri, juga bisa baik untuk bangsa dan negara. Nah, misalkan jika pendidikannya diperhatikan atau diberi keterampilan sehingga mereka bisa mandiri, bisa bekerja, bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri, ya, maka ini akan menciptakan hal-hal yang baik. Apabila sukses, mereka bisa membantu keluarga atau perekonomian keluarga. Sebaliknya, apabila amanah dikhianati atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan menghasilkan hal yang buruk. Ya, hal yang buruk itu ya, misalkan penyandang disabilitas banyak yang mengemis, minta-minta di jalan, ya, atau menjadi beban bagi keluarga, beban bagi masyarakat, ya, karena amanah untuk yang diberikan Tuhan itu dikhianati. Ya, jadi amanah itu lawan katanya khianat, dan akan menghasilkan hal yang buruk. Atau juga nama bangsa Indonesia di luar itu dikenal sebagai negara yang tidak ramah disabilitas, dan itu buruk untuk nama baik bangsa Indonesia. Sementara karunia adalah pemberian Allah, ya, artinya sudah itu yang Allah berikan, maka kita harus terima dengan senang hati, kita harus terima dengan lapang dada.
dan kita memperlakukan dengan baik. Kita jangan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi menolak yang kita anggap buruk, ya, itu. Next. Selanjutnya, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, ya. Jadi jika amanah dilakukan dengan baik, maka penyandang disabilitas akan maju dan bisa mengembangkan diri sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Secara adil dan bermartabat artinya pertama adilnya. Adil itu artinya adil kepada diri sendiri, ya. Adil kepada orang lain, adil kepada bangsa dan negara, ya. Adil kepada Tuhan, itu. Jadi adil, kita juga penyandang disabilitas tidak bisa egois, tapi harus adil, ya. Adil yang bisa diterima oleh masyarakat, keluarga, bangsa dan negara, dan juga dikehendaki oleh Tuhan. Adil dan bermartabat. Bermartabat itu artinya mempunyai harga diri atau nama baik. Itu. Jadi adil dan bermartabat berarti berlaku adil demi kebaikan. Nah, demi kebaikan, karena mereka juga punya harga diri, tidak bisa bebas sebebas-bebasnya tanpa peduli di sekitarnya, begitu. Berkembang secara adil dan bermartabat yaitu berkembang secara baik dengan penuh tanggung jawab. Kita bahas ke poin B, ya, poin B. Bahwa sebagian besar para penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Kita bahas dulu kata rentan, ya. Rentan ini mempunyai banyak arti tergantung konteksnya. Kata rentan dalam konteks ini adalah mudah putus asa karena beratnya perjuangan yang harus dihadapi akibat kedisabilitasannya, ya. Ini adalah rentan. Mereka rentan mengalami putus asa, ya. Mudah stres karena cita-cita dan harapannya kadang tidak jelas, ya. Ini ada rentan. Mereka rentan mengalami hal seperti ini, ya. Juga beresiko jadi korban bencana alam karena hambatan fisik atau hambatan mental. Nah, seperti itu. Itu adalah rentan dialami oleh para penyandang disabilitas. Bahkan beresiko jadi korban pelecehan seksual karena kurang perlindungan dari orang sekitarnya atau tidak bisa proteksi diri akibat kurang pendidikan. Nah, seperti itu. Juga sensitif atau mudah tersinggung, mudah terkena penyakit karena tidak ada kepedulian keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah, sehingga tidak mendapat atau tidak dipedulikan dalam kesehatannya. Jadi mereka inilah termasuk kaum rentan, ya. Ini para penyandang disabilitas ini. Terbelakang. Kata terbelakang artinya
tertinggal dalam segala hal, baik itu pendidikan, keterampilan, pengetahuan dan lain-lain. Ya. Jadi mereka terbelakang dalam segala hal. Untuk itu dibuatkan undang-undang agar mereka ini diperhatikan segala aspek kehidupannya agar bisa hidup layak, bisa mencapai cita-citanya seperti manusia pada umumnya. Dan atau miskin, ya. Miskin sini bisa dimaksudkan miskin harta atau miskin pengetahuan, ya. Untuk miskin harta ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya keterampilan sehingga tidak bisa bekerja atau tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga tetap hidup tergantung kepada orang tua atau bahkan mungkin miskin harta, ya. Dan juga tidak diterima bekerja di perusahaan-perusahaan, padahal sebenarnya banyak pekerjaan yang mereka bisa kerjakan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Sekarang kita menuju ke poin yang C, bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, diperlukan peraturan undang-undang yang dapat menjamin pelaksanaannya. Kita bahas dulu tentang kesamaan hak atau persamaan hak. Kesamaan hak atau persamaan hak adalah pemerataan hak atau tidak adanya perbedaan mengenai kepemilikan hak, seperti hak asasi manusia, ya. Hak asasi manusia yang dimiliki setiap manusia itu sama, ya, yaitu hak untuk hidup, hak ekonomi, hak politik, dan lain-lain. Terus kita pindah ke poin yang ke D, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dalam undang-undang, jadi kita bahas ya tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Jadi di situ masih menggunakan kata penyandang cacat, ya. Yang mana waktu dulu itu paradigma tentang penyandang cacat itu tidak baik, di mana penyandang cacat waktu itu, jadi di sini saya pakai kata penyandang cacat karena kita bicara waktu itu, ya. Dan penyandang cacat waktu itu masih hidup berdasarkan belas kasihan. Dan juga undang-undang itu implementasinya masih lemah. Mengenai undang-undang ini akan saya ulas di video yang lain. Untuk saat ini demikian dulu yang saya uraikan mengenai latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.